rasa kita memiliki itu ada. Bahkan saya rusak pun saya juga tidak rugi, kan begitu. Dulunya kita dikasih bibit, kita buang dulu. Kalau sudah tamatan SMP, SD, ya sudahlah, nggak usah sekolah lagi, toh juga bakalan kayak gini. Jadi karena ada perubahan, mengelola lahan hutan, tapi sudah ada kepastian. Kalau dulu kan nggak ada kepastian, betul. Menganggap bahwa dirinya dalam tanda kutip bersalah ya. Artinya kan ketika sudah ada izinnya itu, rasa kita memiliki itu ada. Tentunya ketika kita sudah memiliki, maka kita harus menjaga. Dulu kan sebelum itu kan kita tidak merasa memiliki. Bahkan saya rusak pun saya juga tidak rugi, kan begitu. Jadi ketika ada rasa memiliki, ketika sudah ada izinnya, ketika kita merasa memiliki, maka kecenderungan kita akan menjaga itu dengan baik-baik. Bang, kita bicara pengelolaan hutan ya. Abang juga punya berapa luas lahan yang dikelola sama Abang? Saya 87 are. Saya pribadi. Iya. Itu ditanamin apa, Bang? Kalau untuk tegakannya mahoni sama gamelina ya, jati putih. Kemudian untuk HBK-nya banyak, saya bervariasi. Ada porang, ada pakan rumput, pakan sapi ya, ada lengkuas, ada nangka, ada mangga, banyak sekali untuk HBK-nya. Ya itu tadi untuk kemudian bisa diatur kapan panen. Iya, betul. Jadi setiap hari selalu ada pemasukan. Iya. Termasuk mete salah satunya atau enggak? Iya. Iya. Kenapa nanam mete, Bang? Dulunya kita dikasih bibit, kita buang dulu. Artinya karena tidak ada sosialisasi, artinya kan kita tidak tahu prospek ke depan mete itu seperti apa. Jadi ketika kita dikasih bibit, ya udah kita buang-buang aja, nggak tahu. Nah ini yang teman-teman yang nanam ya, sekarang kan bisa merasakan gimana hasilnya yang dulu-dulunya kita tidak mengerti, sekarang oh maksud pemerintah, oh seperti ini toh ternyata maksudnya gitu. Cuman kan waktu itu memang tidak ada sosialisasi, jadi kita tidak tahu prospek mete ini ke depannya kayak gimana. Jadi perubahan dari tidak tahu prospek terus kemudian sekarang bisa, oh ini menghasilkan, itu kapan kira-kira? Pengolahan mete ini kami dari kelompok Maju Bersama waktu itu di tahun 2017 ya, bulan Oktober pergi ke daerah Larantuka di Flores Timur. Di sana ngapain aja, Bang, magangnya? Kita pergi masuk ke lahan ya, kemudian karena waktu itu kan memang kita diajarkan dari proses pembersihan lahan, kemudian pemilihan bibit yang baik, kemudian pemeliharaan, pemupukan, semua kita diajarkan di sana. Termasuk juga masuk ke untuk apa yang sudah berusia 17 atau untuk perawatannya seperti pemangkasan, itu semua diajarkan di sana. Sampai kemudian proses proses pengeringan, pemanenan, semua sudah, dan alhamdulillah kita mampu terapkan itu di sini walaupun tidak sepenuhnya ya. Tapi kami bisa rasakan manfaat dari apa yang sudah kami pelajari di daerah Larantuka. Dan itu perubahannya drastis ya, Bang? Iya. Yang paling penting sebenarnya kan tadi mengubah cara pandang. Awalnya mete jadi sampah begitu aja, nggak dimanfaatkan. Terus kemudian bisa nilai jual. Iya. Itu yang paling dampak yang paling kita rasakan. Sekarang bisa berproduksi, misalnya hari ini atau bulan-bulan kemarin, berapa produksi yang bisa dihasilkan oleh koperasi untuk mete? Kita kan sebenarnya berpatokannya pada pesanan ya. Jadi ketika pesanannya banyak, maka kita berproduksinya banyak gitu. Nah, bagaimana menarik orang untuk kemudian memesan? Ada upaya atau apa yang didapatkan dari Larantuka misalnya cara-cara? Iya, waktu itu kita kita keliling ya, ke Mataram sampai ke Praia, semua kita keliling. Artinya kita mempromosikan apa yang produknya kita promosikan ke toko-toko besar atau ke mall, ke hotel, itu sudah kita lakukan. Selain itu juga secara kita sudah mempromosikan di media sosial juga. Dan hasilnya lumayan ya? Iya, alhamdulillah. Ada terus pesanan-pesanan dan sebagainya. Ada tidak dampak pengelolaan hutan bagi anak muda nih? Anak-anak milenial misalnya dan sebagainya. Artinya ketika kita mengelola hutan secara baik dan benar, maka hutan akan memberikan kita sesuatu yang baik dan tentunya memuaskan.
Dengan adanya hutan seperti ini sekarang, setidaknya orang tua sudah memiliki tabungan untuk anak-anaknya, untuk bagaimana kemudian bisa menyekolahkan anaknya. Sudah mulai banyak juga pola pikir masyarakat yang berubah dengan menanam pakan sapi misalnya. Artinya dengan satu komoditas di bawah tegakan. Ketika sudah pakan sapi itu tersedia dengan jumlah yang banyak, tentunya di bawah tegakan tanpa merusak hutan ya, banyak sekali pendapatan yang kita dapatkan. Ada dua pilihan di situ. Yang pertama adalah penggemukan dan yang kedua adalah proses mendapatkan anak. Itu kalau sudah pakannya tersedia di hutan, kita tinggal tambah volume sapi aja dan itu bisa banyak kita dapatkan untuk 1 tahunnya. Artinya masa depan anak-anak, utamanya di pendidikan itu sekarang sudah lebih jelas dibanding tahun sebelumnya. Iya, artinya memang sudah ada mulai perubahan pola pikir masyarakat kita yang dulunya kalau sudah tamatan SMP, SD ya sudahlah, nggak usah sekolah lagi, toh juga bakalan kayak gini. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada perubahan pola pikir untuk terus untuk memperjuangkan, artinya kan menyiapkan modal untuk anak-anaknya untuk sekolah tentunya ke level yang lebih tinggi. Oke Bang, kalau kita lihat tadi diskusinya kan sepertinya hutan sudah dimanfaatkan ya, dan masyarakat juga sudah mendapatkan manfaatnya. Sementara ekologi juga tidak ditinggalkan dan sebagainya. Menurut Abang apa sih yang perlu dioptimalkan, masih perlu ditingkatkan sehingga ekologinya semakin baik, ekonominya semakin baik, serta sosialnya juga semakin baik? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah BLU. Kemudian ada yang di tahun 2019 ya, ada yang dari dinas yang mengajukan kepada kelompok kami untuk tunda tebang atau tebang pilih yang dari BLU, Badan Layanan Umum. Yang waktu itu saya yang mengerjakan semuanya. Waktu itu yang membuat tali set, yang membuat pengukuran ke anggota yang siap untuk meminjam uang untuk tunda tebang dan kayu sebagai agunannya. Waktu itu tali set sudah clear semua, sudah fix, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut dari itu. Kemudian yang kedua adalah kebetulan Pak Ketua Koperasi menyampaikan kepada saya, karena waktu itu saya tidak ikut rapat, menyampaikan ke saya bahwa untuk kayu yang sudah siap ditebang, karena kebetulan di sini memang sudah layak untuk ditebang kayu-kayunya, dan untuk memanfaatkan di bawah tegakan juga saya rasa agak susah juga untuk kemudian kita manfaatkan secara maksimal, karena dengan ukuran kayu yang sudah layak untuk ditebang. Dan itu sudah kita sampaikan ke masyarakat bahwa kami sedang mengurus izin untuk proses penebangan, dan sampai sekarang pun itu tidak ada tindak lanjut dari itu. Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran kami di sini. Takutnya masyarakat berpikirnya kita sudah tidak serius lagi ya, tidak perhatian lagi sama mereka, takutnya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk tanaman mahoni. Untuk tanaman mahoni itu menurut saya ya secara pribadi tanaman yang rakus. Dalam artian mahoni itu menghabiskan semua air yang di bawahnya. Artinya ketika kita menanam tanaman di situ cenderung tidak akan mampu tumbuh dengan maksimal, karena mahoni ini rakus dengan air. Ya mungkin kedepannya harapannya sih mungkin ada alternatif lain dari pemerintah untuk memberikan bibit yang sesuai dengan yang kami inginkan, karena kami sebenarnya sangat bergantung terhadap HHBK ya, artinya tidak hanya HHK-nya saja yang baik, tetapi kami hidup juga di HHBK-nya, karena kita memanfaatkan itu, kita mencari keuntungan dalam perharinya atau per minggunya di HHK-nya. Jadi ya kalau bisa untuk ke mahoni atau mungkin dari ada solusi atau alternatif lain untuk memberikan bibit atau jenis tanaman yang lain yang ramah dengan untuk tanaman HHBK-nya. Ya. Artinya begini, artinya ketika kita bicara soal kelestarian,
itu kan HHK, hasil hutan kayu ya, yang mungkin 15 tahun lagi baru panen, 20 tahun lagi baru panen. Betul. Tapi kan sehari-harinya masyarakat ini kan tetap harus makan. Artinya ketika HHK-nya dituntut untuk kemudian lestari, HHBK-nya juga harus diberikan. Artinya ketika HHK-nya baik, HHBK-nya juga harus baik. Betul. Kalau salah satunya tidak baik, maka tidak akan muncul keseimbangan. Betul. Gitu, Bang. Betul. Apa sih yang potensi yang mungkin belum digali di sini yang kemudian bisa dioptimalkan, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kelestarian? Kebetulan di tanggal 25 kemarin sampai tanggal 31 saya mengikuti pelatihan dari BDLHK Kupang dengan materinya adalah tanaman agroforestry porang. Artinya bagaimana kita memanfaatkan di bawah tegakan. Salah satu alternatif, dan tentunya dengan adanya informasi tentang bagaimana prospek porang ini ke depan sangat luar biasa. Jadi prospek porang ke depan itu sangat menjanjikan, dan tentunya itu informasi atau pelatihan seperti itu sangat membuat kami mendapat suntikan semangat untuk terus bisa menjaga hutan, dan kita juga bisa memanfaatkan di bawah tegakan. Ketika pemerintah provinsi punya program tadi, ada pelatihan porang, berarti sekarang masyarakat tinggal menunggu tindak lanjutnya ya? Iya, betul. Tadi ya? Karena pada prinsipnya masyarakat setuju dengan program pemerintah. Ini sekarang kita flashback lagi nih, Abang. Kan ketika Abang kecil tadi disampaikan, kalau Abang dan teman-teman merasa takut ketika ada orang pakai celana datang begitu ya. Belasan tahun kemudian, Abang tidak hanya tidak takut, tapi juga bisa berbicara di depan publik, bisa ikut terlibat dalam kegiatan, bisa jalan-jalan ke Larantuka, belajar banyak dan sebagainya. Apa rasanya, Bang? Perubahannya kan drastis sekali tuh kalau kita bisa melihat. Ya, ini tentunya tidak lepas dari apa yang sudah diberikan dinas atau pemerintah terkait ya, tentang, karena kita juga sering difasilitasi untuk pergi magang atau yang lain-lainnya untuk ikut pelatihan-pelatihan. Tentunya ini juga membuka pola pikir kita ya, dari yang dulunya kita tertutup, dari dulunya yang tidak bisa berbicara di depan umum, sekarang menjadi bisa. Tentunya ini merupakan anugerah yang luar biasa, karena memang kita dari latar belakang pendidikan yang minim, jadi dengan adanya kegiatan perhutanan sosial bisa kami jadikan sebagai pembelajaran hidup yang tentunya akan membawa kami ke arah yang lebih baik. Abang sekarang sudah punya putra atau putri ya? Kira-kira dengan pengelolaan hutan, Abang optimis tidak dengan masa depan putra Abang? Diibaratkan bangunan ya, saya sudah ada denahnya, saya udah ada sketsanya. Master plan-nya ya? Iya, master plan-nya sudah ada, dan alhamdulillah karena hutan sebenarnya menyediakan segala apa yang kita mau. Selama kita memperlakukan hutan dengan baik, tentunya hutan juga akan memberikan kita yang terbaik. Jadi optimis ya? Artinya... Optimis sekali bahwa anak saya harus jadi orang. Terima kasih Abang sudah berbagi, sudah bercerita banyak sekali. Dan Mas Bro dan Mbak Sis, kita baru saja mendengar bahwa dari hutan, persoalannya yang kemudian selama ini dihadapi oleh teman-teman atau oleh warga di sekitar hutan bisa diselesaikan, karena hutan tidak hanya memberikan soal ekonomi tapi juga ekologi dan sosial. Nah, ketika tiga ini sudah tercapai, maka orang tua atau anak-anak juga bisa berpikir lebih terbuka, lebih jernih. Bagaimana misalnya pendidikan tadi, Abang kita yang satu ini sudah punya master plan untuk anaknya dan sebagainya. Ketika Abang ini belum bisa memanfaatkan hutan, belum pernah terpikir atau terbayangkan bahwa anaknya harus jadi apa dan sebagainya. Karena bingung untuk memenuhinya dari mana. Tapi ketika kembali ke hutan, maka hutan akan memberi banyak. Asal kita berbuat lebih baik ke hutan, maka hutan akan memberi yang lebih banyak. Pada saat pembentukan KUPS itu kita menggali potensi apa yang ada di kawasan hutan, khususnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya di HTR ini pada awalnya kan mete yang menjadi potensi
hasil hutan itu hanya dijual dalam bentuk mete gelondongan. Sumber daya yang sedang mereka olah ini sumbernya dari hutan, sehingga bagaimanapun juga hutan harus dijaga dan itu juga memberikan dampak mesejahterakan mereka.